Sobat investor semua, video ini sebenarnya sebelumnya gue nggak pernah mau buat juga, cuman kayaknya gue rasa gue juga harus buat juga. Jadi perbedaan antara binary option dengan forex ya. Mungkin kalian tuh sering dengar tentang binary, apalagi yang soal kasus sekarang affiliator, ya kan. Terus bedanya apa sih sama forex gitu? Kok kayaknya sama, tapi sebenarnya beda loh guys. Penasaran? Simak video ini secara full. Sebelum masuk lebih dalam, gue akan coba disclaimer dulu kalian. Satu, keputusan investasi ada di diri kita masing-masing. Kedua, investasi itu pasti mengandung resiko. Salah satu resikonya adalah penurunan. Ketiga, gue tidak pernah mengadakan titip dana sama sekali. Oke, jadi gini guys. Ya, gue akan coba share screen aja di sini. Jadi gue menemukan dari salah satu website yaitu Finance Detik juga. Di sini gue melihat perbedaan antara forex dan binary options ya. Jadi yang pertama itu perbedaannya adalah dari instrumen yang diperdagangkan. Kalau instrumen yang diperdagangkan di forex itu jelas mata uang negara lain ya, mata uang US dollar ya, terus juga Canadian mata uang Canadian juga gitu. Terus juga beberapa mata uang luar negeri yang lainnya gitu ya. Namanya juga forex, foreign exchange. Sedangkan kalau binary sendiri, dia itu sebenarnya bisa berbentuk kripto, bisa berbentuk forex ya, nilai tukar luar, bisa juga berbentuk apapun gitu. Bisa itu, kalau misalkan gue nggak tahu ya, ada apa enggak ya, kayak semacam saham ya. Cuma setahu gue tuh yang paling banyak itu adalah forex sama komoditas yang diperdagangkan di binary. Itu satu ya. Lalu kedua, ada yang namanya metode trading. Jadi kalau di forex itu bisa leverage gitu, bisa margin juga gitu, dikasih margin. Sedangkan kalau misalkan di binary option sendiri, itu tuh tinggal menebak waktu aja. Misalkan dalam 3 menit kira-kira bakal naik atau bakal turun nih. 15 menit bakal naik atau bakal turun nih. Kalau tebakan lo benar, ya udah berarti lo dapat hasilnya. Kalaupun lo salah, ya udah berarti lo amsyong kayak gitu. Itu perbedaannya ya. Sedangkan nanti ada lagi 3, durasi trading ya. Seperti yang tadi gue bilang ya. Kalau di binary itu dia ya ada waktunya 3 menit, 15 menit, sejam. Ya lo tinggal tentuin aja. Kira-kira dalam waktu tersebut akankah naik ataupun turun. Kalau misalkan lo tebakannya benar, ya berarti lo dapat hasil. Kalau enggak, ya udah gitu. Itu ya kalau misalkan binary. Kalau forex itu sebenarnya lo mau keep seberapa lama juga nggak masalah. Ya, karena ya forex tuh nggak harus kayak 15 menit, 30 menit. Nggak perlu harus nebak setelah itu bakal kayak gimana. Enggak gitu. Jadi lo mau keep selama beberapa minggu, ya berhari-hari itu nggak masalah ya. Itu sih perbedaannya. Jadi kalau binary kan emang harus prediksi kira-kira dalam berapa menit itu berapa jam itu berapa. Tergantung lo mau nge-setnya kapan gitu. Itu jadi durasi trading juga ngaruh ya. Lalu selanjutnya di sini yang keempat broker versus trader. Jadi kalau misalkan di binary ini sendiri, di sini kan sempat jadi omongan juga kan binary apa sih gitu, judi atau enggak sih. Jadi ternyata setelah gue coba pelajari juga, dia tuh sistemnya antara pertarungan broker dengan elu gitu. Kalau misalkan tebakan lo benar, berarti duit yang lo dapat gitu ya, hasilnya yang lo dapat. Tapi kalau misalkan lo salah, broker lo berarti yang dapat duit lo gitu. Istilahnya sih begitu. Bahkan kan ada yang bilang yang soal affiliator itu juga dapat hasil juga sampai 80% atau apa. Gue tidak akan membahas soal itu juga ya. Cuman intinya kita tuh pertaruhan antara broker ataupun gue yang benar gitu. Kalau gue yang benar ya gue yang dapat. Kalau misalkan broker yang benar dia yang dapat kayak gitu. Dan dapat keuntungannya binary setahu gue itu dari sana. Dari pertaruhan itu kalau misalkan dia
apa namanya, kalah, ya, misalkan broker kalah, ya berarti dia yang rugi, kita yang dapat untung, ya. Kalau misalkan broker yang menang, ya udah berarti kita yang rugi, dia yang menang, kayak gitu. Itu broker versus trader. Kalau misalkan forex kan nggak kayak gitu sistemnya. Lo keep dalam nggak tahu ya, beberapa hari, per jam, atau berapapun lah, terserah ya. Tidak ada batasan lo harus tebak kayak 1 jam lagi gitu. Enggak, bebas. Lo bisa keep aset itu aja sampai lo nanti mau jual, kayak gitu. Itu bisa. Itu kalau forex tuh seperti itu. Ya, terus itu sih. Terus ada license juga, ya. Yang license itu kalau forex, setahu gue di Bapepti itu udah diokein gitu. Ya, jadi sudah apa ya? Sudah ada izin lah di lembaga yang ada di Indonesia. Misalkan contoh kayak Okta Investama, itu kan dia juga udah ada izin tuh forexnya dari Bapepti juga gitu untuk memperdagangkan komoditas. Sedangkan kalau binary sendiri, kalau untuk di Indonesia belum ada lembaga yang mau menaungi mereka gitu. Ya belum ada gitu. Sejauh yang gue tahu tuh seperti itu. Jadi kalau untuk license, tentunya forex lebih unggul di sini karena memang dia udah ada license. Sedangkan kalau misalkan tuh binary option yang memiliki izin resmi di Indonesia itu belum ada satupun ya. Binomo, Olimtrade, IQ Option, ya sampai Okta FX, ya sebagai ilegal tuh seperti itu. Gitu sih, itu kalau untuk binary jadi agak memang belum dapat izin gitu loh dari pihak Bapepti sendiri. Nah di sini tujuan gue bikin video ini bukan salah baik buruknya satu aplikasi. Itu semua balik lagi ke kamu ya. Kalau kamu merasa bahwa ya udah saya mau binary option, saya terima resikonya bahwa di Indonesia itu tidak ada license-nya, tapi di luar negeri ada. Nggak apa-apa, itu hak kalian. Kalaupun misalkan kalian tidak apa ya, tidak mau juga nggak apa-apa, itu hak kalian. Kalau kalian mau menjalani forex, silakan. Kalian mau enggak juga nggak apa-apa. Ini pun juga gue lagi meneliti juga soal forex guys gitu di sini. Ya jadi seperti apa kayak contohnya gue download Okta Investama juga. Gue lagi lihat-lihat nih ini bagaimana sih sistemnya atau apa gitu. Ternyata ya sistemnya ya seperti yang tadi dijelasin di sini. Ya sama kayak ada buy sama sell juga, terus juga lo kira-kira mau berapa gitu ya. Misalkan lo taruh mungkin $1 atau berapa, nanti kira-kira entah dalam beberapa menit kemudian itu naik ataupun turun, kayak gitu. Cuman kan nggak ada wajib lo harus nebak gitu loh. Pada saat momen itu lo mau keep panjang itu juga nggak masalah gitu. Sebenarnya kalau misalkan di binary kan nggak ada time frame-nya gitu loh. Ini berapa, ini berapa, ini berapa, ini berapa. Nanti ya lo harus bisa tebak itu benar ataupun salah. Kalaupun lo ternyata benar ya bagus. Kalaupun lo salah ya berarti rugi di sananya. Dia untung di sananya, di brokernya gitu. Jadi gue pelajari lebih dalam juga ya. Waktu dulu gue juga sempat coba-coba ya binomo juga untuk demonya karena gue pengen tahu dalam arti binary itu kayak gimana sih, kenapa banyak bukan banyak sih, kenapa ada lembaga pengawas yang tidak setuju terhadap binary, alasannya apa, gue dalamin juga, terus juga forex ya, seperti Okta Investama juga, gue juga coba dalam ini tuh bedanya apa gitu dengan binary, ternyata yang seperti dia bilang, bahwa kalau misalnya binary itu ada time frame gitu, berapa menit, sedangkan kalau kayak semacam forex tuh nggak gitu, lo bisa keep aja gitu, selama ya lu mau tentuin misalkan berapa jam, sehari, itu bebas gitu. Jadi tidak ada yang kayak harus menit ini berapa nih kira-kira naik atau turun nih. Wah, tebakan kita benar gitu. Enggak. Kalau misalkan binary forex tuh enggak seperti itu. Mudah-mudahan ini dapat membantu pengetahuan kalian juga tentang singkat soal perbedaan antara binary dan forex. Jadi ketika ada orang yang nanyain soal ini, kalian udah tahu, oh jawabannya ini loh gitu. Masalah kalau kenapa gue nggak mendalami untuk membahas ini, ya tentunya gue kasih tahu dasarnya dulu. Yang penting ketika lo ditanya orang, lo tahu bedanya apa. Dan ketika lo udah tahu, kan lebih tenang sebenarnya. Gitu. Dan lo mungkin bisa lebih mengambil keputusan yang wise. Mau lo invest di situ atau tidak. Seperti itu guys. Tapi perlu diingat, investasi itu pasti mengandung risiko.
Oke semuanya, apabila video ini sangat bermanfaat buat kalian, kalian bisa share aja ke sobat investor yang lain, dan jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen di video gue. Sampai jumpa di video gue selanjutnya. Terima kasih.